Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Rumah Sakit Al Islam, selamat jumpa kembali. Pada kesempatan ini saya Dr. Sigit Gunarto, SPKFR dari instalasi rehab medik Rumah Sakit Al Islam akan membicarakan masalah pasien rehab. Pasien rehab terutama pasien stroke, ya. Nah, pasien stroke, apa sebenarnya stroke itu? Stroke itu adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak berkurang. Bisa penyebabnya bisa karena sumbatan, bisa karena perdarahan. Nah, ketika sumbatan perdarahan ini pasokannya kurang, sehingga daerah sekitarnya tidak mendapatkan suplai darah. Nah, yang tidak mendapatkan suplai darah ini akan menyebabkan kerusakan. Ya. Nah, ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang mudah dikenali. Di sini disingkat segera ke rumah sakit. Tanda-tanda ini adalah yang pertama, wajah tidak simetris, kesulitan menelan, ya. Kemudian gerakan separuh gerak badan, ketika digerakkan badannya separuh tidak bergerak juga bisa. Kemudian bicara menjadi pelo. Yang ketiga, ada bal-bal di separuh tubuh. Yang keempat adalah penglihatan menjadi rabun. Dan yang berikutnya adalah nyeri kepala yang hebat. Ya. Nah, semua ini gejala yang mudah dikenali, sehingga bila ada gejala-gejala ini yang hadirin atau Bapak Ibu sekalian dapatkan, segera datang ke rumah sakit. Ya. Nah, ini adalah pasien stroke. Pasien stroke ini kelihatan sekali ya, wajahnya bengkok, miring sebelah, tidak simetris. Kemudian lihat tangannya juga menyelemah sebelah. Ya. Ini agak sesuai dengan gejala-gejala tadi. Dan perlu ketahui bahwa stroke ini bukan hanya sekedar penyakit, tapi lebih dari penyakit. Ini merupakan suatu disaster, ya, kejadian luar biasa ya, yang berakibat pada pasiennya menyebabkan satu disabilitas yang perlu ditangani dengan khusus. Ya. Nah, perlu diketahui pula bahwa stroke ini merupakan penyakit pembunuh nomor 3. Di mana yang pertama adalah kardiovaskuler, penyakit kanker, dan baru stroke. Ya. Dan perlu diwaspadai bahwa penyakit ini bisa saja mengenai siapa saja. Ya. Nah, berikutnya adalah disable. Penyakit disable ini juaranya adalah stroke. Seperti kita ketahui tadi, stroke adalah penyakit nomor 3 pembunuh, ya. Nomor 3 yaitu jantung, kemudian kanker dan stroke tersendiri. Tapi yang menyebabkan kecacatan ini adalah stroke. Ya. Nah, stroke ini bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan. Pada laki-laki biasanya usia sekitar 57,6, yaitu 30 sampai 80 tahun ya. 50,93%. Pada perempuan biasanya usia 57,7 tahun, yaitu 21 sampai dengan 88, tapi sekitar 49,7%. Dan perlu diwaspadai pula ini dengan pola makan berpengaruh sekali terhadap terjadinya stroke. Nah, kembali diulangi tentang gejala stroke ini. Makanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuatkan satu slogan-slogan supaya mengingatkan masyarakat tentang bahaya stroke. Nah, stroke bisa sebabkan sumbatan, bisa perdarahan. Kalau yang perdarahan biasanya terjadi kejang-kejang, kemudian muntah-muntah, sakit kepala hebat, segera ke rumah sakit. Ya. Kemudian prognosis secara fungsional dari stroke sendiri hanya 10% pasien jatuh pada disabilitas yang berat, ya, itu hanya 10%.
Jenis-jenis stroke tadi seperti disebutkan adalah iskemik, kesumbatan, perdarahan, bisa TIA, transient ischemic attack, ya. Terjadi oleh sumbatan yang ketika itu menyumbat aliran darah ke otak, tapi tidak waktu lama, 24 jam biasanya, pas kembali. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah hipertensi, ya, salah satunya. Hipertensi yang tidak terkontrol bisa menyebabkan stroke. Hati-hati, ya. Biasanya yang tekanan 40, 140 per 90 sudah mulai tinggi ini. Nah, hati-hati juga. Kemudian pada diabetes mellitus, ya. Nah, ini kadang-kadang sudah merasa minum obat, tapi tetap tingkat stres tidak dihindari, pola makan juga bebas-bebas saja, sehingga akhirnya terjadi diabetes mellitus yang berat, ya. Menyebabkan gula darahnya meninggi dan bisa berakibat pada stroke, ya. Makanya harus hati-hati. Kemudian pasien jantung juga jangan dikira penyakit jantung ini tidak bisa mengakibatkan stroke. Bisa saja, terutama jantung yang menderita kelainan katup, umpamanya. Nah, ini sehingga terjadi regurgitasi dan aliran darah tidak lancar, menyebabkan terbentuk sumbatan, akhirnya menyumbati otak. Ya, yang berikutnya adalah obesitas, kegemukan ini juga. Obesitas juga menyebabkan stroke, hiperkolesterolemia juga, ya. Ini juga harus terus dikontrol. Dan biasanya pasien-pasien dengan diabetes itu terjadi juga hiperkolesterolemia. Pasien jantung, pasien obesitas juga terjadi dengan seperti itu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan merokok. Hati-hati, kebiasaan ini bisa menyebabkan terjadi stroke karena penumpukan nikotin akhirnya menyebabkan sumbatan di otak. Lebih baik menghindari daripada mengobati. Kalau sudah terjadi serangan stroke, itu luar biasa penanganannya. Ini suatu disaster pada seorang yang terkena stroke, menyebabkan kesulitan dia untuk melepaskan dirinya dari stroke sendiri. Nah, komplikasi apa saja yang bisa terjadi? Kalau stroke dibiarkan dalam keadaan dia tidak mampu melakukan apa-apa, tergeletak di tempat tidur saja, bisa terjadi deep vein thrombosis, yaitu pengumpalan darah di tungkai yang mengalami kelumpuhan bisa. Nah, bahkan bisa menyebabkan deep vein thrombosis ini menyebabkan aliran darah ke bawah sumbat, ya. Hidrosefalus juga penumpukan cairan di ventrikel 4, ya. Yang biasanya kalau operasi ini bisa dipasang selang, ya. Biasanya oleh bedah saraf, pasang selang dari otak itu dihadirkan ke daerah perut, ya. Dan yang berikutnya ada disfagia dan gangguan pada refleks menelan. Disfagia ini sering sekali pada pasien stroke menyebabkan dia kesulitan untuk menelan, ya. Dia menelan tetapi tidak masuk, masih banyak sisa-sisa dari makanannya, dan bahkan terjadi aspirasi pneumonia, aspirasi ke paru-paru, ya. Itu karena terjadi dari kelumpuhan saraf 9, 10, dan 12 biasanya. Kalau 12 biasanya terjadi gangguan dari bicara, arteri segala macam. Kemudian kalau 9-10 ini menjadi gangguan menelan, ya. Bagaimana menghindarinya? Pertama, makanan konsumsi yang sehat, konsumsi makanan sehat, ya. Jelas kalau makanan sehat tentu dapat berdampak positif pada tubuh, ya. Kemudian kurangi konsumsi makanan yang berlemak. Jelas. Apalagi sekarang menjelang Ramadan,
Hati-hati, jangan banyak makan bala-bala. Ya, bukan tidak boleh, boleh tapi jangan terlalu banyak ya. Kemudian stop merokok. Ini kesempatan juga menjelang Ramadan ini, rokok bisa dihindari. Ya, dengan puasa insya Allah menyebabkan terhindarnya para perokok ini dari risiko-risiko rokok. Ya, samping risiko terhadap paru-paru, juga risiko terjadinya stroke. Bergerak aktif, ya, pergerakan aktif ini akan menyebabkan lancarnya aliran darah, tentunya, dan ke tubuh menjadi bugar sehingga risiko terjadi stroke akan berkurang, ya. Dan mengelola stres dengan baik. Pengelolaan stres ini perlu di-manage dengan benar. Memang hidup ini tidak terlepas dari stres, ya. Pasti ada saja stres, ya. Nah, bagaimana kita cara mengelolanya? Kedekatan kita terhadap agama, terdapat nilai-nilai ruhania ini cukup bagus sekali, ya. Ini akan sedikit banyak mengurangi stres, ya. Nah, komplikasi dari tirah baring lama. Pasien stroke biasanya tidak mampu untuk berjalan. Kemudian bahkan ada yang sampai tidur saja, ya, geletak saja di tempat tidur, ya. Ini hati-hati. Karena pasien seperti ini besar risiko untuk terjadinya pressure ulcer, ya. Jadi luka-luka, bola-bola karena tekanan. Biasanya di daerah kaki, daerah bokong, sakrum, ya, daerah punggung juga bisa terjadi pressure ulcer. Ini dalam jumlah sekitar 40% terjadi seperti ini. Jadi kejadian cukup sering sebetulnya. Yang kedua adalah stiffness dan kontraktur. Stiffness dan kontraktur ini bagi anggota-anggota gerak yang mengalami kelumpuhan yang tidak digerakkan. Ya. Nah, itu berakibat kekakuan dan kontraktur seperti ini. Jadi fungsi fisioterapi diantaranya untuk menggerakkan ini, ya, menggerakkan, menerapi ini, yang tentunya tidak terus-terusan di rumah seperti itu. Ini harus diambil alih sama keluarga tentunya. Nanti seminggu sekali ke rumah sakit, terapi, dan teruskan lagi di rumah. Karena setiap saat terapinya harus dilakukan, sehingga menghindari terjadinya stiffness dan kontraktur. Nah, efek ketiga adalah pneumonia. Pasien yang dengan tirah baring lama, pasien yang tidak bangun-bangun, ini beresiko terjadinya pneumonia. Ya, pneumonia ini diakibatkan karena pertama, kalau tirah baring lama itu aliran darahnya kurang lancar tentunya. Yang kedua, pasien ini biasanya pasien dengan gangguan dari fungsi menelan, sehingga sering terjadi aspirasi, dan aspirasi ini ke paru-paru, menyebabkan peradangan dari paru-paru. Yang ketiga adalah hipotensi postural. Jadi tirah baring lama tidak bagus. Tetap harus bergerak, dan ini karena menyebabkan hipotensi postural, sehingga kalau pasien bangun dia akan merasa pusing, ya. Kemudian di vein trombosis, pembuluh darahnya tersumbat, dan masalah-masalah psikis juga terjadi pada pasien tirah baring lama. Tujuan terapi pasca stroke apa? Rehabilitasi atau terapi pasca stroke ini bertujuan untuk membantu pasien untuk mempelajari kembali kemampuan atau keterampilan yang hilang dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Tuh. Jadi membalikan kembali kemampuan yang hilang dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, dengan terapi gerak umpamanya, jadi fisioterapi tentunya dilakukan di rumah sakit.
di rumah dengan terapi gerak. Selalu mengganti posisi tidur, duduk, memperbaiki postur, keseimbangan, otot dan sendi supaya tidak kaku. Jika sudah menunjukkan peningkatan, terapi bisa meminta pasien terapi pasca stroke untuk bergerak-gerak di tempat tidur, ya. Jadi digerak-gerakan. Pindah dari tempat tidur ke kursi dan mengulangi posisi seperti ini. Ya. Berarti menggerakkan tangan dan kaki juga. Nah, ini adalah posisi pasien dengan lumpuh sebelah kirinya. Kita lihat posisi cara duduknya seperti ini. Tangan yang lumpuh diganjal dengan bantal. Kakinya diletakkan di bawah. Tuh. Ini akan lebih nyaman. Kenapa harus diganjal dengan bantal? Sebab kalau tidak diganjal, dia akan jatuh ke bawah. Karena kelemahan dari otot-ototnya tidak bisa menopang tangannya yang menggantung ini. Menyebabkan kadang-kadang dislokasi seperti itu. Yang kedua adalah kalau tidur, biasanya yang sakit enaknya di atas. Jadi numpuk ya. Di atas di bantal dan dikasih bantal ya. Seperti itu. Nah, begitu juga pada posisi terlentang biasa. Ya. Nah, ini adalah fisioterapi. Fisioterapi yang dilakukan di rumah sakit ini. Pasien ketika tidak bisa duduk, maka dilakukan gerakan-gerakan pasif seperti ini. Ya. Gerakan-gerakan pasif, begitu juga kakinya. Kemudian dilatih duduk. Latih duduk, nah, nanti kalau udah bisa duduk, latih berdiri, dan akhirnya jalan. Ya. Dan ini adalah alat-alat yang digunakan di fisioterapi, ada paralel bar, ada sepeda statis, ada treadmill, ya. Bahkan ada yang modifikasi treadmill, ya. Ada yang menggunakan otobot, jadi bisa berjalan, berdiri, sambil berjalan bisa. Gerakannya pakai robot. Itu pakai robot. Kemudian ya ini adalah occupational therapy ya. Pasien dengan kelainan pada anggota gerak atas dilakukan occupational therapy. Fungsinya agar dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tangannya yang tadinya belum bisa digerakkan dulu. Setelah bisa digerakkan, dengan spasmenya, maka dilakukan gerakan seperti ini. Memegang kerucut, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, ke kerucut yang lain. Terus begitu dilakukan berulang-ulang. Ya. Pengulangan-pengulangan ini akan membentuk satu engram pada otaknya, sehingga pasien bisa menggerakkan sendiri dan bisa mengarahkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kemudian berikutnya ada terapi bicara. Terapi bicara ini untuk membantu meningkat kemampuan berkomunikasi tentunya. Mengatur kecepatan bicara, menguatkan otot-otot leher, mengatur napas, latihan artikulasi agar bisa bicara dengan baik dan benar. Nah, ya, pada pasien-pasien dengan stroke ini biasa terjadi dysarthry. Dysarthry ini ketidaktepatan di dalam artikulasi sehingga dia berbicara mencadel. Bisa dilatih dengan seperti ini. Kemudian dispagi, gangguan menelan. Nah, ini satu rangkaian sebetulnya ya. Dysarthry, dispagi. Nah, biasanya ini satu kesatuan yang harus dilatih. Pada gangguan dispagi ini pasien tidak bisa menelan,
Kalaupun bisa menelan, sedikit sekali tersedak, ya, sering tersedak. Hati-hati pada pasien dengan kejadian sering tersedak ini. Kalau meminum air putih terutama, ini harus hati-hati. Beda dengan air susu kental, kemudian air jus gitu, itu uh, bisa dengan bagus dia melakukan seperti ini. Tapi beda kalau dengan air putih, itu biasanya ada teknik tersendiri. Ya, teknik yaitu minum pakai sendok dulu, tahan napas, telan, intak ya, telan, nah, kemudian batukan 2 kali. Nah, itu akan menghindari terjadinya aspirasi, masuknya cairan ke dalam paru-paru. Kemudian ada apasia. Apasia ini juga merupakan kejadian yang menyulitkan pasien. Karena banyak yang apasia ini pasien tidak mengerti. Bicara tahu, bicara bisa, tapi tidak tahu di mana. Dan lupa saja ya apasia ini. Ada juga yang apasia global, itu yang tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berbicara, komunikasi tidak bisa. Apasia ya. Nah, kemudian ini nanti dilakukan oleh terapi bicara. Ya. Nah, terapi memori. Ini pasien yang sudah tahap lanjut, biasanya sudah mengerti dia mampu bicara, ya. Tapi banyak hilang memorinya, lupa memorinya. Nah, ini banyak atau sedikitnya memori yang hilang ini setelah stroke tergantung pada usia ya tentunya ya. Nah, dilakukan latihan-latihan. Nah, diantaranya adalah menstimulasi otak dengan permainan yang mengasah otak. Ya. Kemudian menempelkan tulisan-tulisan di tempat tertentu. Contohnya tulisan jangan lupa sikat gigi mau di kamar mandi. Setiap dia ke kamar mandi selalu membaca itu. Nah, sehingga dia melakukan sikat gigi. Terus berulang-ulang sehingga terbentuk engram dalam otaknya. Sehingga dengan sendirinya dia bisa melakukan kegiatan sikat gigi seperti itu. Melatih ingatan dengan akronim yang singkat. Ya. Kemudian meletakkan benda-benda di tempat yang sudah pasti akan dilihat. Contohnya bergerak sesering mungkin, ya. Kemudian mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak omega 3, berbicara dengan keluarga atau teman, ini juga akan membangkitkan memori dia, sehingga yang tadinya lupa bisa terbangkitkan kembali. Ya. Bertemu dengan orang lain yang penderita sama, juga tulis hal-hal yang apa saja yang harus dilakukan, ya bisa ditulis. Ya. Kemudian meletakkan pakaian yang akan digunakan esok harinya di tempat tidur. Nah, meletakkan yang pakaiannya sehingga dia bisa melakukan aktivitas dengan pakaian tersebut dan mengingatkan kembali bahwa harus bagaimana dia dengan pakaian. Mengulangi informasi yang dapat berulang kali atau menggunakan alat perekam. Ini juga bisa membantu mengingatkan kembali memori dia yang hilang karena stroke. Ya. Nah, ini speech therapy. Contohnya seperti ini. Orang yang lupa dicontohin dengan gambar umpamanya. Gambar, kemudian ditunjukkan ini gambar apa? Gambar bebek, kemudian tulisannya benar, tulis bebek. Nah, ini juga akan membantu. Terus seperti itu, sehingga dia tahu nama-nama binatang, nama-nama benda sekitarnya, yang diharapkan itu akan membangkitkan kembali memori dia lama, memori lama yang terlupakan. Ya. Nah, peran anggota keluarga juga penting dalam terapi bicara ini. Berbicaralah perlahan, ya. Jangan terburu-buru, karena semakin terburu-buru, dia semakin tidak bisa bicara. Ya. Tapi dengan perlahan, sabar, dilakukan dan telaten, insya Allah bagus. Ya. Kemudian mulai dengan kata-kata atau kalimat singkat juga.
Ya. Kemudian menggunakan alat-alat bantu yang seperti tadi, gambar-gambar tadi ya. Nah, untuk mencegah stroke disarankan apa saja? Pertama, menerapkan pola makan yang sehat, tentu itu harus dilakukan oleh kita. Ya, keduanya berolahraga secara rutin, teratur dan tidak berlebihan. Ya, kemudian menghindari rokok dan mengonsumsi alkohol. Yang tentunya yang lainnya adalah tetap kontrol ke dokter bila ada gejala-gejala atau punya penyakit-penyakit kronis yang perlu diwaspadai. Ya. Nah, demikian saja informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.